Selanjutnya yaitu semester 2. Nah, yang pertama melafalkan atau hafal dari surat Al-Maun sampai dengan Al-Ashr. Yang pertama Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala du'amil miskin. Fawailul musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sekarang surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sekarang surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahi muqadah allati tatlu 'alal afidah inna 'alaihim mu'sadatun fi 'amadin mumaddadah. Sekarang surat Al-Ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selanjutnya melafalkan surat At-Taubah ayat 22 dan surat An-Nahl ayat 138 beserta artinya. Surat At-Taubah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'azim. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Selanjutnya surat An-Nahl ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya yaitu hadis tentang urgensi ilmu dan ulama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum, yang artinya keutamaan orang yang ahli ilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku Kanjeng Nabi Muhammad di antara orang yang paling rendah di antara kamu semua. Selanjutnya yaitu menerapkan tajwid yang meliputi hukum bacaan qol-qolah, lam dan ra, nun mati dan mim mati, hukum bacaan mati. Yang pertama yaitu tentang qol-qolah. Qol-qolah sendiri merupakan huruf yang dibaca huruf yang mantul ketika dibaca mati. Nah, qol-qolah sendiri ada dua. Yang pertama qol-qolah surah, dan yang kedua qol-qolah kubra. Qol-qolah surah sendiri yaitu qol-qolah yang matinya asli. Huruf qol-qolah sendiri ada 5 yaitu qaf, wa, ba, jim, dal. Nah, tentang qol-qolah surah. Ya berkhulu, ya dakhulu, ya ja'alu. Nah, kemudian qol-qolah kubra, qol-qolah yang matinya mendatang disebutkan karena wakaf. Contohnya ahadun dibaca ahad, kholaqo dibaca kholaqo. Selanjutnya yaitu bacaan lam. Di sini tentang lam jalalah atau lam yang berada di lafaz Allah. Ada 2, tafhim dan tarkib. Lam yang dibaca tafhim itu ketika lafaz didahului harokat fathah. Contoh Allah fathah atau dhammah. Contoh Allahu nasrullahi. Nah, lam lafaz dibaca tarkib ketika lafaz didahului harokat kasrah. Contoh billahi, bismillahi. Kemudian hukum roh sendiri ada 2, dibaca tafhim dan dibaca tarkik. Nah, tafhim itu tipis, tarkik itu tebal. Tafhim contoh orang tafhim yaitu roh fathah tanwin, orang yang dibaca fathah atau yang berangkat fathah tanwin. Contoh rabbana khairan. Kemudian orang yang dibaca dumma atau dumma tanwin. Contoh ruwaidan khairun. Nah, kemudian ada roh tarkik. Roh tarkik itu orang yang dibaca tebal. Contohnya ketika ada berangkat kasroh atau kasroh tanwin. Contoh rijsun khusrin. Kemudian ada roh yang berharokat kasroh didahului huruf mati, kemudian dibaca wakaf. Contoh khair, basyir. Nah, kemudian lanjut bacaan nun mati. Bacaan nun mati yaitu ada 5, maaf. 1 idgham biguna, 2 idgham bila guna, 3 iqlab, 4 ikhfa, 5 ada idhar. Yang pertama idgham biguna, ketika ada sukun atau tadi bertemu dengan huruf 4. Salah satu huruf 4 itu ya nun waw. Contoh limanya wujuhun yauma idzin, atau kemudian idgham bila guna bertemu huruf lam atau contoh mil ladunka mir rabbika. Nah, kemudian ada idhar halqi ketika ada nun sukun atau tadi bertemu dengan huruf hamzah, ha, qaaf, ain, ha, ada 6. Contoh kufuwan ahadun min haitsu. Nah, kemudian ada iqlab sukun atau kali bertemu dengan ba. Contoh mim ba'di man bakhila yumbitu. Nah, kemudian ada ikhfa. Ikhfa sendiri itu sukun atau kali bertemu dengan salah satu huruf 15. Yaitu ta, ta, jim, da, za, sin, shin, sad, qad, fa, kaf, ada 15. Contohnya ketika bertemu dengan ta, min tahtiha bertemu ta, ma anta jajah. Kemudian ada bacaan mim mati, itu ada 3, yaitu yang pertama idgham misli, kedua idgham syafawi, ketiga ikhfa syafawi. Idgham misli yaitu ketika ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Contohnya sebentar, mim sukun bertemu dengan mim.
itu namanya idgham misli. Contohnya, bentar saya lupa, sukun bertemu dengan mim. Lahum ma yattaquna hum ma anfaqu. Kemudian idhar syafa'i sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Contohnya hum naimuna qul na'am wa antum. Kemudian ada ikhfa syafa'i sukun bertemu dengan ba. Contoh, innahum bidzalika tarmihim bijaratin. Nah, yang terakhir yaitu hukum bacaan mat. Lanjut, hukum mat ada dua, yaitu ada mat tobi'i atau mat asli, yang kedua ada mat far'i. Mat tobi'i yaitu ketika ada fathah diikuti alif, dhamma diikuti wawu, kemudian ada ya diikuti kasrah. Kebalik ya, ada fathah diikuti alif, dhamma diikuti wawu, kasrah diikuti ya. Contoh, di du nuhiha. Nah, kemudian mat far'i itu ada 13. Yang pertama yaitu ada mat wajib muttasil, yaitu ketika ada mat tobi'i bertemu hamzah di dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh, ja'ana liyaquana. Kemudian mat jazm munfasil, itu mat tobi'i bertemu hamzah bentuknya alif di lain kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh, inna a'doina. Nah, kemudian satunya yaitu ada mat alif disukun, yaitu ketika ada mat tobi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya abuka dibaca abuk, anyaqobin dibaca anyaqob. Kemudian ada mat iwad. Mat iwad yaitu ketika ada fathah tanwin, kalimat fathah tanwin dibaca waqaf kecuali tak marbuthah, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh, iwajan dibaca iwajan. Kemudian ada lagi aliman dibaca alima. Kemudian ada mat silah. Mat silah yaitu ketika ada hu dan hi yang dibaca panjang. Mat silah ada dua, masalah qasar dan masalah tawilah. Kalau masalah qasar itu hu dan hi yang dibaca panjang sekali. Contoh, lahu bihi. Kalau mat silah tawilah itu mat silah yang dibaca panjang, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh, durihi inna anna malahu akhladahu. Hu bertemu dengan hamzah. Nah, kemudian ada mat badal. Mat badal sendiri yaitu ketika ada a, i, u yang dibaca panjang. Contoh, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh, amanu, ituni, utiya. Nah, kemudian ada mat tamkin. Mat tamkin sendiri yaitu ketika ada ya sukun yang didahului ketika ada ya kasrah bertasydid bertemu dengan ya sukun. Contoh, panjang 1 alif. Contoh, hoitum nabiyina. Nah, kemudian ada mat lain. Mat sendiri yaitu ketika ada wawu atau ya sukun yang didahului dengan harokat fathah, kemudian bertemu huruf itu dibaca waqaf, panjangnya 3 alif apa 6 harokat. Contoh, khaufun dibaca khauf, ilaihi dibaca ilaihi. Selanjutnya yaitu yang ke tadi sudah sampai mat, berarti sudah 8, berarti yang ke-9. Yang ke-9 itu mat lazim mutsaqal kalimi, yaitu ketika ada mat tobi'i yang bertemu tasydid, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Mat tobi'i bertemu tasydid. Contoh, walad dhalin atau hajuni. Kemudian ada mat lazim mukhaffaf kalimi. Kalau tadi mutsaqal sekarang mukhaffaf kalimi, yaitu ketika ada mat tobi'i bertemu dengan sukun. Ketika ada mat badal yang bertemu dengan sukun. Contoh, al-ana. Nah, kemudian yang ke 11 itu mat lazim musybah harfi, yaitu ketika ada huruf yang dibaca panjang, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Hurufnya ada 8 dan disingkat dalam kalimat naqasa asalukum, nun qaf ain sin lam kaf mim. Contoh, nun qaf. Nah, kemudian ada mat lazim mukhaffaf harfi. Kalau tadi musybah, sekarang mukhaffaf harfi, yaitu hurufnya dibaca panjang 1 alif, hurufnya ada 5, yaitu ha ya to he ro. Contoh, to he yasin. Nah, sekarang yang terakhir yaitu mat fak yang ke-17 yang terakhir, yaitu ketika ada mat badal yang bertemu dengan tasydid. Qul Allahu qul adzakaraini. Kalau tadi yaitu aspek Al-Quran hadis, sekarang kita masuk ke ranah akidah alat. Yang pertama yaitu menunjukkan aspek akhlak karimah atau mahmudah. Akhlak karimah sendiri atau mahmudah itu akhlak yang baik, yang terpuji. Nah, aslinya kan ada 2, mahmudah terpuji, mahmudah tercela. Sekarang mahmudah terlebih dahulu di sini dalam buku uji kompetensi. Yang pertama ada sikap disiplin. Disiplin artinya kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan waktunya, tidak boleh telat atau mendahului. Contoh, ketika kita berangkat kuliah harus tepat waktu, tidak boleh terlambat gitu. Kuliah setiap hari gak boleh bolos gitu, contoh disiplin. Terus ketika waktu sholat ya sholat, waktu makan belajar. Kemudian hidup bersih. Nah, agama Islam itu mengajarkan umatnya untuk hidup bersih dengan ada hadis yang berbunyi an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman, maka kita harus membudayakan hidup bersih. Misal mandi minimal sehari 3 kali, gosok gigi mandi minimal sehari 2 kali, gosok gigi minimal sehari 3 kali. Nah, kemudian
ada ramah, sopan santun. Nah, ketika kita berbicara baik dengan teman, guru, terlebih kepada guru dan orang tua, itu harus berbicara dengan yang ramah dan sopan santun. Kalau di Jawa menggunakan bahasa Jawa krama, kalau tidak bisa bahasa Indonesia tapi yang ramah dan sopan santun. Nah, kemudian hidup sederhana, syukur nikmat, syukur nikmat. Nah, kita diberi nikmat oleh Allah banyak sekali, bahkan kita tidak bisa menghitungnya, maka kita harus mensyukur nikmat tersebut. Tapi walaupun kita punya nikmat, kita tidak boleh sombong. Nah, kalau cara mensyukuri nikmat itu dengan cara yang pertama mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita harus mau menaati dan menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu termasuk bentuk kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada kita, bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Kemudian ada hidup sederhana. Nah, kita tidak boleh hidup secara berlebihan, harus sederhana, tidak boleh terlalu mewah, foya-foya, terlalu glamor, tidak boleh. Hiduplah secara sederhana, hidup sesuai dengan keadaan kita. Jangan kita tidak punya, mungkin kita kekurangan uang tapi kita berusaha untuk hidup yang glamor, itu tidak boleh. Sesuai dengan kehidupan kita dan sesuai dengan apa yang kita punya, itu namanya hidup sederhana. Kemudian ada rendah hati itu kita tidak boleh sombong. Ketika kita mendapat nikmat, mungkin kita punya ilmu, kita pintar, kita punya harta, atau kita punya wajah yang cantik atau tampan, itu kita tidak boleh sombong, harus rendah hati, karena suatu saat Allah akan mengambilnya lagi gitu. Nah, kemudian ada jujur. Nah, setiap kita berkata apapun harus jujur, tidak boleh berbohong, karena kalau kita berbohong itu termasuk ciri-ciri orang yang munafik. Nah, kemudian ada rajin, kita harus rajin, contohnya rajin berangkat kuliah, rajin belajar, kita ada tugas dikerjakan gitu. Kemudian percaya diri, kita harus percaya diri. Nah, contohnya anak kuliahan kan pasti ada presentasi, kita harus percaya diri di depan teman-teman, di depan para dosen, kita harus mampu menunjukkan apa yang kita mampu menunjukkan kemampuan kita, jangan malu, harus percaya diri. Kemudian kasih sayang, kita harus saling menyayangi kepada kakak kita, adik kita, teman kita, orang tua kita gitu. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi la yurham la yurham. Barang siapa yang tidak mau memberi kasih sayang, maka dia tidak akan diberi kasih sayang. Itu jadi kita harus saling menyayangi semua orang. Kemudian taat, kita harus taat kepada Allah, mematuhi perintah Allah, taat kepada orang tua, kepada dosen. Tidak boleh ketika kita harus melaksanakan gitu. Dan rukun, kita harus hidup saling rukun dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan teman kita, terus saling tolong menolong juga. Ketika teman kita susah, kita harus mau menolong. Karena apa? Karena kalau kita yang susah, maka pasti akan menolong kita. Nah, kemudian ada hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, kepada dosen, kepada orang tua, kita harus patuh dan hormat gitu. Kemudian sidik itu artinya jujur. Jadi sudah ada jujur, ini ada sidik, amanah, tabligh, fatan, itu termasuk sifat wajib para rasul. Jadi kita harus mampu meneladaninya. Sidik artinya jujur, amanah dapat dipercaya. Ketika kita mendapatkan amanah, kepercayaan harus mampu menjalankan amanah tersebut. Kemudian tabligh, menyampaikan ketika kita mendapatkan amanah harus disampaikan kepada orang tersebut. Fatona artinya cerdas, kita harus cerdas, jadi orang cerdas. Kalau mau cerdas, mau pintar, harus belajar terlebih dahulu. Kemudian tanggung jawab. Nah, ketika kita mendapatkan tanggungan atau amanah, misal kita dititipi oleh orang, dititipi barang lah, harus dijaga dengan tanggung jawab yang sangat penuh, tidak boleh lalai dengan tanggung jawab tersebut. Kemudian adil itu artinya seimbang, tidak harus sama, tapi kita harus adil sesama teman. Contoh ketika kita punya anak, contoh ya, nah itu harus adil, itu memperlakukan mereka harus secara adil, jangan dibeda-bedakan, mulai dari kasih sayang, kemudian baju, sangu, uang jajan itu harus adil, tidak boleh dibanding-bandingkan antara yang kecil yang besar, sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian bijaksana ketika kita menyelesaikan satu masalah itu dengan cara bijaksana, tidak boleh berat kanan atau berat kiri, harus sesuai dengan kenyataannya, harus bijaksana. Kemudian teguh pendirian, kita tidak boleh ketika kita sudah sudah percaya pada sesuatu, kita harus teguh pada bulan itu, jangan teguh pendirian kita. Contoh kita mau beli tas, di sana ada tas, ada sepatu ya, kita harus beli tas, nggak boleh beli tas, beli sepatu nggak boleh, teguh pendirian. Optimis, kita harus selalu optimis, tidak boleh putus asa ketika kita melakukan suatu pekerjaan atau kita ujian, kita optimis, kita bagi bahwa kita akan bisa melakukan ujian tersebut. Kemudian ada dermawan itu artinya suka memberi, kita tidak boleh pelit ketika ada teman kita membantu begitu. Kemudian ada tawakal itu pasrah, tapi kita harus pasrah kepada Allah, tapi dengan cara berusaha dan berdoa dulu. Ketika kita sudah berusaha dan berdoa belum mendapatkan solusi, kita tawakal kepada Allah, serahkan semua masalah kepada Allah. Kemudian qanaah artinya mau menerima apa yang diberikan Allah kepada kita. Harus ketika kita diberi keadaan yang mungkin kurang tidak seperti teman-teman yang lain, kita dari keluarga yang sederhana, kita harus menerimanya begitu. Selanjutnya yaitu yang kedua, menunjukkan aspek alat tercela atau madhumah. Nah, ini alat tercela yang harus kita jauhi. Yang pertama hidup kotor, yang telah saya sampaikan tadi, bahwa agama Islam itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bersih, hidup yang bersih. Nah, di sini ada kata-kata hidup kotor, kita tidak boleh hidup yang kotor. Contoh, kita sehari harus mandi, walaupun satu kali tidak apa-apa, penting kita mandi bersih, pakai minyak wangi, kemudian rumah disapu, dipel, cuci piring. Nah, kemudian ada berbicara jorok atau kasar. Kita tidak boleh bicara yang jorok atau yang kasar-kasar. Tadi bicara yang ramah, sopan santun, begitu. Walaupun kita dalam keadaan emosi, jangan sampai kita berbicara yang kasar atau yang jorok, tidak boleh. Kemudian bohong ini termasuk tadi salah satu ciri orang yang munafik. Maka ketika kita berbicara harus selalu jujur, tidak boleh berbohong. Sekali kita berbohong, pasti kita akan berbohong selamanya, dan kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Jadi jauhi sikap bohong. Kemudian sombong. Nah, kita tidak boleh sombong terhadap apa yang kita miliki, karena Allah tidak mencintai orang yang sombong begitu. Ketika kita punya nikmat tidak boleh sombong gitu. Kemudian malas, kita tidak boleh malas, harus rajin masuk kuliah,
rajin belajar, jangan bermalas-malasan. Kalau kita malas, kita tidak menjadi orang yang sukses. Jadi semangat, bangun, jauhilah rasa malas. Jangan diimbu kalau sejauhnya, jangan dirumati karena malas itu, buang jauh-jauh. Kemudian durhaka ini termasuk alat tercela juga. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Contoh durhaka, ketika orang tua kita menyuruh kita membeli cabai, kita harus taat, tidak boleh melawan, harus langsung mematuhi mereka. Justru nyapu yang mau nyapu, ngepel yang mau ngepel. Apalagi durhaka kepada itu tidak boleh naudzubillah, tidak boleh durhaka kepada Allah, karena kita diberi nikmat yang penuh oleh Allah, maka kita tidak boleh sombong. Jadi kita tidak boleh durhaka kepada Allah. Kemudian ada khianat, artinya khianat itu tidak mau menjaga amanah. Ketika dia mendapat amanah, dia tidak mau menjaga amanah tersebut, itu tidak boleh. Iri artinya ketika ada teman kita punya nikmat, kita iri, kita ingin memiliki nikmat yang sama, itu nggak boleh. Setia malah apa yang ada pada diri kita harus qanaah. Kemudian ada dengki. Nah, dengki ini lebih dari iri. Kalau iri kan hanya sebatas pengen punya nikmat yang sama, tapi kalau dengki, kita tuh tidak suka dengan nikmat yang dipunyai oleh teman kita, bahkan kita ingin nikmat itu hilang, itu tidak boleh. Dengki itu perbuatan yang sangat buruk. Nah, kemudian membangkang. Nah, ini membangkang, kita membangkang terhadap perintah orang tua, harus taat juga kepada orang tua. Nah, mohon maaf tadi terjadi kesalahan karena tadi memori HP saya penuh. Nah, sekarang saya lanjutkan. Tadi sampai sifat madmumah membangkang, sekarang sifat madmumah munafik. Nah, kita sebagai orang Islam tidak boleh punya sifat munafik. Karena apa? Kalau kita sudah punya sifat munafik, maka kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Nah, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, ketika dia berbicara, dia selalu berbohong. Kedua, ketika dia janji tidak menepati. Yang ketiga, ketika dia mendapat amanah, dia berkhianat. Jadi kita tidak boleh punya salah satu dari 3 sifat tersebut. Nah, kemudian sifat hasud. Nah, itu kita merayu seseorang untuk berbuat kejelekan, bahkan kita bisa saja mengadu domba mereka, itu merupakan sifat hasud. Nah, kita sebagai orang Islam tidak boleh memiliki sifat seperti itu. Nah, kemudian kikir itu artinya pelit. Nah, kita harus sebagai orang Islam harus punya sifat dermawan, harus mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad, harus punya sifat dermawan. Itu apa? Yaitu mau berbagi kepada orang lain, jangan sampai kita punya sifat kikir atau pelit. Kemudian serakah itu kita tidak puas dengan apa yang kita miliki, kita ingin selalu menambah, itu namanya serakah. Nah, pesimis ini kebalikan dari optimis. Jadi kalau optimis itu tidak putus asa, kalau pesimis itu kita putus asa. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, usaha atau ujian, kita harus optimis, tidak boleh pesimis, harus yakin kalau kita akan mampu melalui itu. Kemudian marah, kita tidak boleh punya sifat marah, kita harus selalu berkata santun, tenang, ramah, jangan sampai kita punya sifat yang marah, karena marah itu termasuk sifatnya setan. Kemudian fasik ini merupakan orang yang sering melakukan perbuatan dosa kecil. Nah, ketika kita sering melakukan dosa kecil, maka lama-lama dosa tersebut akan menjadi dosa besar. Yang terakhir, murtad itu keluar dari agama Islam. Orang yang murtad maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ketika kita sudah beragama Islam, jangan sampai kita masuk ke agama yang lain atau murtad. Naudzubillah. Nah, kemudian menjelaskan hikmah kisah teladan. Yang pertama, kisah Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Nah, dari kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita harus berhusnudzon kepada Allah. Nah, walaupun seberat apapun ujian yang kita terima, kita harus tetap mempunyai prasangka baik terhadap Allah, karena semua yang terjadi itu merupakan ketetapan dari Allah, tetapkan sejak zaman azali. Kemudian yang kedua, kita harus sabar dan tawakal. Sabar terhadap ujian yang diberikan Allah, tawakal terhadap ujian yang diberikan Allah. Kita tawakal caranya kita sudah harus berdoa dan berusaha. Nah, setelah kita berdoa dan berusaha, ketika belum mendapatkan dan keluar, kita serahkan kepada Allah atau tawakal. Nah, kemudian kisah Nabi Sulaiman dengan tentara semut. Nah, itu mengajarkan bahwa Nabi Sulaiman itu tidak menyombongkan dirinya ketika dia bisa berbicara dengan semua makhluk, tapi dia tidak sombong. Nah, kemudian yang kedua, kita harus mampu memahami bahasa hewan-hewan yang berada di sekitar kita. Walaupun kita tidak bisa berbicara seperti mereka, tapi kita harus mampu paham dengan apa yang mereka isyaratkan. Kemudian karena Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah, maka dia diberi mukjizat bisa bicara dengan semua makhluk. Kemudian yang ketiga, yaitu meneladani kisah masa kecil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pada masa kecilnya itu sudah beliau sudah bisa berdagang, beliau jujur ketika berdagang dan tidak mempunyai sifat-sifat seperti berdagang yang jahat atau punya bersumpah yang bohong, bersumpah menyumpahi dagangannya itu agar laras dengan cara bersumpah yang bohong. Itu tidak boleh. Nabi Muhammad tidak seperti itu, beliau selalu jujur dalam perkataannya gitu. Kemudian masa remaja Nabi. Nah, kemudian kisah Nabi Ismail itu Nabi Ismail ketika dia kecil, dia itu akan disembelih oleh ayahnya, dikorbankan oleh ayahnya, karena saat itu Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa beliau itu diutus Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, ketika itu Nabi Ismail langsung patuh terhadap ayahnya. Jadi kita harus meladeni Nabi Ismail patuh terhadap perintah orang tua, kepada orang tua, karena ridho Allah fitullahi, dan ridho Allah itu berada pada ridhonya orang tua. Kemudian kisahnya Kan'an itu merupakan anak dari Nabi Nuh. Nah, saat Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar, kemudian saat ada tsunami, dia mengajak keluarganya untuk naik kapal, tapi anaknya ini membangkang, dia tidak mau ikut ayahnya. Jadi yang dapat kita teladani, kita tidak boleh membangkang terhadap perintah orang tua, harus terhadap perintah orang tua. Nah, kemudian kisahnya Sa'labah ini dia itu takabur atau sombong terhadap apa yang miliki. Asalnya dia itu miskin, kemudian dia tidak akan oleh
Nabi, dia menjadi kaya tapi dia akhirnya sombong. Jadi kita tidak boleh punya sifat sombong ketika kita punya harta yang banyak, kepintaran atau yang lain sebagainya. Kemudian kisahnya Siti Masyid. Siti Masyid tadi tekun memegang agama yang ia miliki, bahkan ia sabar, ia ikhlas terhadap siksaan yang diberikan oleh majikannya demi memegang teguh pendiriannya untuk memegang agama Islam. Kemudian kisah Abu Lahab. Nah, kita tahu Abu Lahab itu merupakan pamannya Nabi Muhammad. Nah, beliau menentang ajarannya Nabi Muhammad. Nah, tapi beliau akhirnya mendapat adab, dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi kita selaku umat Muhammad harus mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, jangan sampai kita menentang ajarannya Nabi Muhammad. Kemudian kisah Qarun. Nah, Qarun sendiri kisahnya yaitu karena dia terlalu banyak, jadi dia sombong, bahkan dia itu tidak mau zakat. Jadi adab yang diberikan Allah kepadanya yaitu dimasukkan ke dalam tanah beserta harta bendanya. Jadi yang dapat diteladani, kita tidak boleh punya sifat sombong dan serakah. Ketika kita punya harta yang banyak, kita harus mau zakat, mau sedekah. Nah, selanjutnya yaitu tentang fikih. Yang pertama menunjukkan contoh tata cara sholat fardu. Nah, kemarin ini sudah ada di semester 1, tapi saya ulangi lagi. Tata cara sholat fardu, sebelum kita sholat kita harus membersihkan badan terlebih dahulu dari berbagai kotoran atau najis. Tempat sholat juga harus suci, pakaian juga harus suci. Kemudian wudhu terlebih dahulu. Setelah wudhu kita sholat takbiratul ihram beserta niat dalam hati. Kemudian membaca doa iftitah, kemudian baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat pendek, kemudian ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud lagi, terus kembali ke rakaat selanjutnya. Kemudian ketika sholatnya 4 rakaat, rakaat kedua ada tasyahud awal, kemudian rakaat terakhir ada tasyahud akhir. Ketika salat subuh ditambahi pada rakaat kedua, setelah itu ada doa kunut. Nah, itu tata cara salat fardu. Kemudian tata cara salat sunnah sebenarnya hampir sama dengan tata cara salat fardu, tapi ketika salat sunnah itu yang membedakan itu rakaat salat dan juga niatnya, karena ketika salat sunnah itu niatnya ada kata-kata sunnah. Contoh salat sunnah tahajud, usolli sunnat tahajudi rakaat ini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Nah, itu merupakan salat tahajud. Gerakannya sama seperti sholat fardu pada umumnya. Nah, kemudian tata cara sholat ketika dalam keadaan darurat, atau pada saat kalau dulu saat perang. Nah, ketika kita sholat dalam keadaan darurat itu kita niatnya diganti niat menghormati waktu. Nah, nanti ketika kita sudah sampai di tujuan, ketika kita sudah tidak disebutkan dengan kegiatan tersebut, kita mengulanginya saat tersebut tapi dengan niat ada, bukan kodok, karena tadi kita sudah sholat tapi dengan niat dihormati waktu. Contoh ketika kita bepergian naik pesawat, kan nggak mungkin kan kita sholat dengan tata cara seperti biasanya berdiri, terus ada ruku yang seperti gerakan biasanya itu enggak, bisa dengan cara dihormati waktu tadi. Niatnya dihormati waktu, rakaatnya sama tapi gerakannya dikurangi. Contoh ketika kita ruku itu menunduk sedikit, nanti sujud nunduknya sedikit ke lebih rendah lagi, nah sampai selesai dengan isyarat. Nah, tapi ketika kita sudah sampai di tujuan, kita langsung menggantinya dengan sholat tersebut, tapi niatnya tetap wajib, bukan kodok gitu, tata cara sholat darurat. Kemudian tata cara sujudkan, kemudian adzan dan iqomah. Nah, adzan dan iqomah ini sebenarnya dikerjakan oleh seorang laki-laki, tapi sebagai wanita juga harus tahu bagaimana tata caranya. Yang pertama itu tata cara adzan berdiri tegak, kemudian tangan kanan, kemudian muadzin menghadap ke kiblat, kemudian sampai mengumandangkan adzan dan iqomah begitu. Nah, ketika adzan saat muadzin melafalkan hayya 'alas shalah, hendaknya dia menghadapkan muka dan dadanya ke arah kanan. Nah, ketika lafaz hayya 'alal falah, dia menghadapkan muka dan dadanya ke arah kiri. Nah, saat adzan muadzin itu dua jarinya dimasukkan ke telinga. Saat adzan harus menggunakan suara yang nyaring dan tidak boleh berbicara selain kata-kata atau lafaz adzan. Selanjutnya yaitu tata cara berzikir dan doa setelah sholat. Nah, hendaknya kita berzikir itu dalam keadaan tadarru atau kita merasa hina di hadapan Allah. Kemudian kita harus menundukkan kepala, kita harus khusyuk, kita saat berzikir kita harus punya rasa takut kepada Allah. Dan bacaan zikir saat itu minimal itu ada istighfar, ada bacaan tasbih, ada bacaan tahmid, ada bacaan takbir, ada tahmid, dan ada juga sholawat. Itu minimal bacaan-bacaan yang ada dalam zikir setelah sholat. Kemudian tata cara berdoa, kita berdoa itu harus menghadap kiblat, mengangkat tangan, karena kita akan meminta kepada Allah. Dan kita berdoa juga harus dengan keadaan khusyuk, dengan cara sungguh-sungguh meminta kepada Allah. Selanjutnya itu tata cara sholat, puasa, zakat, dan haji, dan umroh. Sebenarnya pada semester 1 ini sudah ada, jadi saya ulangi karena di video semester 1 sudah saya sampaikan tata cara sholat, zakat, puasa, dan haji. Selanjutnya yaitu sejarah budaya Islam atau SKI. Yang pertama menjelaskan historiografi sejarah Islam. Yang pertama A, yaitu historiografi sejarah Islam tradisional, yaitu penulisan sejarah yang dimulai pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Yang kedua, historiografi kolonial, yaitu penulisan sejarah yang penulisan sejarah Indonesia selama masa penjajahan orang-orang Belanda. Yang ketiga, historiografi nasional, yaitu penulisan sejarah Indonesia pada saat setelah kemerdekaan. Selanjutnya yaitu menjelaskan karakteristik fase sejarah Islam. Dan di sini ada 3 fase atau periode. Yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, yang ketiga periode modern. Periode klasik sendiri yaitu perpaduan peradaban Islam dengan
perpaduan peradaban Islam dengan Timur Tengah menggunakan pola ekonomi monoteistik. Selanjutnya yaitu periode pertengahan, yaitu era penyebaran global masyarakat Islam. Nah, sehingga pada masa itu Islam menjadi agama masyarakat Asia Tengah dan Balkan. Selanjutnya yaitu pada periode modern ya. Pada periode ini terjadi modernisasi dan transformasi masyarakat. Sehingga pada masa periode modern ini terjadinya kebangkitan peradaban. Selanjutnya yaitu menjelaskan teori belajar dan pembelajaran. Teori belajar dan pembelajaran yaitu teori yang membahas tentang cara, metode, masalah, dan kegiatan dan proses kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan teori belajar behavioristik, konstruktivistik, dan kognitif. Yang pertama itu teori behavioristik, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Yang kedua teori konstruktivisme, yaitu kebebasan dalam mencari informasi baru dan pengalaman baru. Yang ketiga yaitu teori kognitif, itu peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan objek fisik. Peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan objek fisik, seperti halnya dia bisa berinteraksi dengan temannya.